Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video Learning Journal untuk mata kuliah Teknik Produksi Film. Kalau minggu lalu kita bahas tentang RPS dan kenapa mata kuliah ini penting. Nah, minggu kedua ini kita akan mulai masuk ke materi tentang film. Video ini dibuat untuk menjelaskan apa itu film dokumenter, sejarah singkatnya, dan mengapa film dokumenter punya peran penting dalam dunia perfilman dan juga dalam bimbingan konseling Islam. Jadi, ini semacam rangkuman materi yang aku pelajari di kelas minggu kedua. Film adalah karya seni audiovisual yang berupa gambar bergerak dan suara yang diproyeksikan ke layar. Film menurut etimologi adalah berasal dari kata sinematografi. Sinema yang artinya gerak, to atau pitos yang artinya cahaya, grafi atau grab yang berarti tulisan, gambar, dan citra, yang berarti melukis gerak dengan cahaya. Menurut Robert Flaherty, film dokumenter adalah creative treatment of actuality atau perlakuan kreatif terhadap kenyataan. Bedanya dengan film berita, dokumenter bukan sekedar merekam apa adanya, tapi ada interpretasi dan sudut pandang dari pembuat film. Intinya, film dokumenter itu mempresentasikan kenyataan, menampilkan fakta, tapi bisa juga disajikan dengan gaya yang kreatif. Dalam hal ini, unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, dan seni musik. Kemudian ditambah lagi dengan seni pantomin dan novel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis film. Yang pertama ada film cerita atau fiksi. Jenis film ini yang mengandung cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung bioskop dengan aktor atau aktris terkenal dan distribusikan sebagai barang dagangan. Yang kedua ada film berita. Jenis film ini adalah jenis film fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu film dokumenter. Film ini adalah film yang dibuat berdasarkan kenyataan. Yang keempat yaitu film kartun. Film ini adalah film yang dibuat untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang berdasarkan data yang nyata yang bersumber dari aktualisasi atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Sejarah singkat film dokumenter. Sejarahnya cukup panjang. Pada tahun 1872, Edward Mudbride mencoba merekam gerakan kaki kuda dengan deretan kamera. Lalu ada Julius Murray dengan photographic gun untuk merekam gerakan burung. Pada tahun 1888, Louis Lafrance membuat film pertama yang berjudul Roundhay Garden Scene. Setelah itu, Lumiere bersaudara di tahun 1895 dikenal sebagai pelopor film dokumenter karena mereka membuat film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat. Disitulah dunia perfilman berkembang sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama yaitu dokudrama. Film yang menggabungkan antara dokumenter dan drama. Contohnya Titanic, Kartini, dan Habibie dan Ainun. Yang kedua yaitu semi dokumenter. Film yang menggabungkan antara dokumenter dan fiksi. Contohnya G30 SPKI. Yang ketiga yaitu film faktual. Film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta seperti suatu peristiwa, keadaan, atau informasi dari fakta yang benar-benar ada tanpa tambahan unsur rekaan atau imajinasi. Contohnya seperti berita-berita televisi. Yang keempat yaitu film etnografik. Film dokumenter yang khusus menampilkan kehidupan, budaya, tradisi, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Contohnya seperti
dokumenter tentang suku-suku Budai, suku Dani, atau suku Asmat. Yang kelima yaitu film propaganda. Genre film dokumenter yang dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Contohnya, film The Birth of a Nation. Yang keenam yaitu cinema verite. Dokumenter yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Selanjutnya yaitu proses pembuatan film dokumenter. Dalam membuat film dokumenter ada 3 tahap utama. Yang pertama, praproduksi, mulai dari menentukan tema, riset, sampai menulis treatment atau outline. Yang kedua yaitu produksi, proses syuting atau pengambilan gambar. Yang ketiga yaitu pasca produksi, seperti editing, menyusun gambar dan suara dari satu film utuh. Semua tahap ini penting banget supaya hasil dokumenter bukan hanya informatif, tapi juga enak ditonton. Oke, jadi minggu kedua ini kita belajar bahwa film dokumenter bukan sekedar rekaman fakta, tapi cara kreatif menyajikan kenyataan. Sejarahnya panjang, genrenya beragam, dan proses pembuatannya juga butuh persiapan matang. Harapannya, lewat pemahaman ini, kita bisa bikin dokumenter yang bukan hanya informatif, tapi juga menyampaikan pesan-pesan konseling dan dakwah Islam. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video Learning Journal selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.